Halo Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan coaching. Apa saja sih keterampilan coaching itu? Keterampilan yang pertama adalah mendengarkan dengan empati. Sepertinya gampang ya, mudah ya. Tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan mendengar. Karena sebagian besar kita justru lebih banyak berbicara daripada mendengar. Seringkali kita menghadirkan badan kita atau raga kita di suatu kondisi, tetapi pikiran kita entah kemana, dan itu bukan mendengarkan yang baik. Mendengarkan yang baik adalah memfokuskan diri kita sekaligus pikiran kita ke dalam isi atau sesi pembicaraan yang sedang disampaikan oleh orang lain tersebut. Ada 4 jebakan yang dapat menghambat kemampuan mendengar kita. Yang pertama, menasehati, cenderung memberikan nasihat menurut pengalaman diri sendiri. Yang kedua, menyelidiki, kecenderungan bertanya seolah menginvestigasi. Yang ketiga, menafsirkan, memahami motif dan perilaku berdasarkan asumsi diri sendiri atau subjektif. Yang keempat, menilai atau membuat kita berada pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui pilihan orang lain sehingga melabeli orang lain. Seperti si pemalas ya, si bodoh ya, si lambat ya. Nah, itu tidak diperkenankan dalam sesi coaching. Yang kedua, memahami apa yang tidak dapat diungkapkan. Intonasi atau nada bicara dari seorang coach itu sangat mempengaruhi. Juga hal yang berkaitan dengan gesturnya seorang coach itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya, pergi itu biasa saja terdengar, tapi kalau misalnya mengatakan pergi dengan nada atau intonasi yang tinggi, itu akan mempersepsikan bahwa kita itu diusir loh sebenarnya. Itu nada atau intonasi suara yang ramah akan membuat coach merasa nyaman dengan coach. Sebaliknya dengan suara yang keras atau dengan nada yang pendek itu merasa coach akan lebih merasa diadilin. Salah satu cara untuk mengurangi ketegangan pada saat coaching adalah dengan pembicaraan ringan terlebih dahulu, seperti membicarakan mengenai kegiatan sehari-hari, membicarakan mengenai hobi atau kegiatan yang terjadi pada saat ini. Bila coaching sudah mulai terlihat enjoy, maka kita sudah bisa masuk ke ranah yang lebih serius atau pembicaraan yang lebih berat lagi. Terkait mencairkan suasana juga sebetulnya dihindari apabila sesi coaching ini dilakukan di ruangan atasannya. Hal itu beralasan sih sebetulnya, karena ruangan itu kan sebetulnya area kekuasaan atasannya. Jadi kalau ketika dipanggil di ruangan tersebut, si orang karyawan atau coachingnya sendiri itu merasa diadilin atau merasa disidang seperti itu ya. Selain itu, posisi duduk yang berhadapan seperti ini itu juga sebetulnya dihindari. Yang lebih baik adalah posisi duduk menyerong atau bersampingan seperti ini atau menyerong seperti ini. Ini lebih baik karena ada posisi kesetaraan atau kesejajaran sehingga coach tidak merasa diinvestigasi atau diadili oleh atasannya sendiri. Memberi umpan balik yang membangun. Umpan balik dapat diterima, dimengerti, dan dengan baik. Disingkat 4S: seimbang, spesifik, suri teladan, dan segera. Seimbang di sini biasanya itu seimbang antara pujian dan kritikan. Sebelum kita melakukan kritikan, lebih baik kita memuji lebih dahulu, kemudian baru dimasukin kritikannya nih. Itu akan lebih imbang daripada kita muji-muji terus sehingga dia diawang-awang, atau kita mengkritik terus sehingga dia itu down atau demotivasi. Yang kedua adalah spesifik. Apabila kita ingin mengoreksi performa seseorang, lebih baik kita menggunakan tolak ukur yang wajar atau yang sebetulnya ada, seperti itu. Bisa berupa KPI atau misalnya pengukuran yang memang sudah kita standarisasi. Contoh, kita sudah menargetkan oleh seorang sales penjualan itu 10 dalam 2 minggu, tetapi dia baru mencapai 3, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kenapa performance kamu itu baru mencapai 3, padahal kita targetkan di minggu sebelumnya kita menyepakati ada 10, ada masalah apa, ada kendala apa. Nah, itu lebih bisa diterima oleh si coach. Kemudian adalah suri teladan. Nah, biasanya seorang leader itu lebih banyak berteori tanpa melakukan atau membantu seorang coach sehingga dia dicap oleh coachnya
dia sih cuman pintar berteori saja, tapi realisasinya juga tidak. Karena leader juga harus mencontohkan hal yang baik, dia harus bisa melakukan apa yang diinginkan, kemudian dia baru menjadi role model bagi coachingnya. Dan yang terakhir adalah segera. Jangan sampai kehilangan momen untuk memberikan umpan balik. Kenapa? Karena begitu dilakukan segera, koreksinya juga bisa dilakukan segera juga kan. Pemberian umpan balik ini juga bisa menggunakan teknik hamburger. Nah, gimana tuh maksudnya teknik hamburger? Teknik hamburger itu kan diawalin oleh roti, kemudian ada daging dan roti lagi. Jadi roti itu adalah pujian kita atau sanjungan kita kepada coach. Misalnya, pencapaian kamu bagus nih beberapa waktu yang lalu, tapi kenapa ya pencapaian kamu menurun nih beberapa waktu belakangan ini? Nah, itu kita membuat pujian dulu di awal, tapi kita akan masukkan daging kosongnya ini atau kritikannya ini di bagian tengah. Kemudian diakhirin lagi dengan, saya percaya sebetulnya kamu bisa untuk mencapai pencapaian yang sebelumnya pernah kamu capai atau pernah kamu raih kembali. Nah, itu adalah sebuah teknik umpan balik yang baik untuk sesi coaching. Oke, yang berikutnya adalah keterampilan bertanya. Pertanyaan yang dalam sesi coaching itu adalah pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang dijawabnya cuma iya atau tidak saja. Bentuknya seperti apa sih pertanyaan terbuka itu? Contohnya gini, kamu ada masalah, dia bisa jawab iya atau tidak. Nah, pertanyaan terbukanya adalah jelasin apa saja yang menjadi masalah kamu saat ini. Ceritakan pada saya. Itu adalah pertanyaan terbuka. Ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan memperjelas atau clarifying. Seperti apakah kamu bisa menceritakan lebih detail mengenai hal yang kamu tadi sampaikan? Atau mengapa kamu berkata demikian? Pertanyaan jenis ini menggiring ke pertanyaan lanjutan yang lebih relevan. Kemudian ada juga jenis pertanyaan menghubungkan atau adjoining. Pertanyaan jenis ini digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek terkait masalah tersebut yang terabaikan dalam pembicaraan. Misalnya, bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks yang berbeda, atau apa saja kegunaan dari penggunaan platform sourcing yang banyak dalam rekrutmen. Kemudian ada lagi jenis pertanyaan menyalurkan atau funneling. Digunakan untuk menyelami lebih dalam. Kita menanyakan hal ini untuk memahami bagaimana sebuah jawaban bisa muncul, menantang asumsi dan memahami akar masalah. Misalnya, bagaimana kamu melakukan analisis itu, atau mengapa kamu tidak melibatkan langkah ini. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan mengangkat atau elevating. Digunakan untuk mengangkat isu yang lebih luas dan menyorot gambaran yang lebih besar, akan membantu coach melihat dari kejauhan sehingga terlihat keseluruhan konteksnya. Seperti penurunan penjualan dapat digunakan pertanyaan untuk mengangkat nih di luar permasalahan ini. Tren besar apa yang seharusnya kita khawatirkan? Atau bagaimana sebuah masalah ini bisa saling terkait? Keterampilan terakhir yang harus dimiliki seorang coach adalah kemampuan untuk mendiagnosis. Seperti halnya dokter, coach juga harus punya kemampuan untuk mendiagnosis permasalahan dari seorang coach. Setiap coach memiliki akar permasalahan yang berbeda, tetapi bisa jadi masalahnya sama aja kalau dilihat dari permukaan. Sehingga ada dua bahasa nih, ada permasalahan yang terjadi internal dan ada permasalahan yang terjadi secara eksternal. Masalah dalam diri bersumber dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap coach atau tidak tahu, tidak mampu, dan tidak menginginkannya. Beberapa masalah dalam luar diri atau eksternal meliputi kurangnya sumber daya, dukungan yang tidak memadai, kondisi yang terbatas, dan sebagainya. Coaching sebetulnya tidak sulit juga sih, namun untuk hasil yang efektif diperlukan keterampilan komunikasi tertentu, yaitu mendengarkan, memahami bahasa tubuh, memberi umpan balik, bertanya, dan mendiagnosis. Keseluruhan itu adalah bentuk komunikasi yang membentuk sebuah coaching. Ini kan pembahasan coaching part 3 pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.